Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, selamat malam. Salam sejahtera buat kita. Alhamdulillah, saya eh, bertemu malam ini. Eh, Beberapa pertemuan sebelumnya saya belum bisa ikut karena saya belum waktu itu persiapan mau berangkat. Kemudian saya lagi tidak berada di Medan. Jadi saya agak ketinggalan informasi sedikit nih. Nah, saya sehari-hari di Universitas Negeri Medan em, sebagai dosen di program studi teknik sipil. Nah, dulu saya itu lama sebagai kepala pusat studi gender dan perlindungan anak, juga ikut dengan timnya Pak Hamid yang dulu dari mulai awal dari KLA belum ada kriteria, kita mulai ngobrol dulu, akhirnya mengerucut, dan akhirnya bisa jadi permen, kemudian sekarang udah jadi Perpres. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sebelumnya dan seterusnya itu terus bergulir dan akan lebih baik dan lebih baik lagi untuk yang akan datang. Nah, saya sebenarnya tidak terlalu menyiapkan PPT dengan foto-foto karena kebetulan saya sedang eh, mempersiapkan semester baru, tapi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di lingkungan aman bagi anak, tapi di perumahan di perkotaan. Mungkin kondisinya akan berbeda ketika anak-anak berada di eh, kota yang lebih kecil atau di desa atau lingkungan yang jadi saya hanya fokus di perumahan dulu. Nanti untuk yang lingkungan yang lain mungkin kita bisa eh, ada waktu-waktu lain lagi. Nah, eh, saya melihat data bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia dari data BPS itu 1,11%. Jadi kita bayangkan dari 270 juta atau 280 juta, 1%-nya udah berapa tuh? Satu eh, tahun pertumbuhan anak. Kemudian ada istilah dalam perumahan disebut dengan kebutuhan rumah yang belum terpenuhi, itu istilahnya backlog. Sekarang ini 12, juta rumah yang diperlukan. Nah, asumsinya adalah dari jumlah penduduk, asumsinya itu satu keluarga terdiri dari 4 orang. Nah, inilah yang harusnya disediakan 12,7 juta rumah ini. Dan ini belum terpenuhi. Setiap tahun kayaknya terpenuhinya sangat sedikit dan pertambahan pemenuhannya itu juga sedikit sekali. Padahal kalau kita lihat dalam eh, Undang-Undang Hak Manusia, kebutuhan dasar manusia itu pangan, sandang, papan. Nah, jadi rumah itu adalah kebutuhan dasar. Nah, kenapa bisa demikian? Kita lihat lahan di perkotaan semakin meningkat, harganya mahal. Nggak mungkin lagi kita membuat perumahan, maka perumahan-perumahan itu jadi mahal, rumah itu semakin mahal. Eh, Persoalan lain lagi yang kita lihat adalah akses air bersih. Air baku kita, kalau Kota Medan nih sekarang menurut laporan dari teman-teman di PDAM, kebutuhan air bersih itu nggak bisa terpenuhi 100% dari kebutuhan pelanggan. Jadi ini sekarang dalam kondisi yang eh, agak berat ya airnya. Kemudian pencahayaan alami yang kita peroleh di rumah-rumah karena rumahnya sudah sangat padat, cahaya matahari itu nggak masuk lagi ke dalam rumah kita. Kemudian belum lagi kerusakan lingkungan, ada bencana. Nah, akibatnya ada kesehatan, ada ekologi, jadi sudah semakin kompleks. Nah, kalau publikasi BPS ini menyatakan bahwa rumah yang eh, eh, perumahan rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni itu sekarang 36,85%. Jadi hampir ini ya, lebih dari sepertiga penduduk kita itu punya rumah yang
tidak layak huni. Belum lagi backlognya aja udah 12 juta rumah yang belum. Nah, kalau kita lihat apa sih kriteria rumah layak huni itu, paling tidak eh, luasan rumah itu per orangnya 7,2 meter persegi per orang. Jadi kalau dikali 4 itu sekitar maunya sih rumahnya tipe 30. Tapi ini adalah yang minimum di kita. Kalau sementara kalau kriterianya WHO itu per orang per kapita itu 15 meter persegi per orang. Jadi luasan rumah yang dibutuhkan oleh satu keluarga itu 60, tipe 60. Kita kan dikecilin nih 7,2. Dulunya di zaman Orde Baru itu 9 diturunkan. Nah, sekarang kita 7,2. Nah, eh, akses sanitasi di kawasan-kawasan bantaran sungai atau di pesisir yang padat, kota-kota padat, itu belum tentu sanitasinya layak. Nah, jadi inilah persoalan perumahan kita nih. Nah, sekarang kita bisa lihat nih, kalau kita fokus ke rumah, kita bukan mengabaikan rumah layak huni atau yang belum punya rumah, tapi sekarang kita lihat aja rumah yang ada sekarang, rumah-rumah yang kita anggaplah sekitar 70% masyarakat itu bisa tinggal di rumah. Nah, tipe rumah itu kan ada berdasarkan ukuran, tipe 21, 24. Nah, dengan istilah rumah tumbuh, berarti rumah itu bisa dibesarin. Ada misalnya luas lahannya eh, 60 meter, tapi rumahnya 36, masih bisa ditambah ke atas, ke samping. Nah, sayangnya kota-kota kita, pemerintah kota itu tidak mengontrol perluasan rumah yang ada dan tidak lagi melihat bagaimana pencahayaan, bagaimana sanitasi, bagaimana ruang terbukanya gitu. Nah, kalau dari bentuk rumah ada rumah tunggal, jadi kalau rumah tunggal ini mungkin rumah-rumah yang lama atau rumah yang di kelompok-kelompok tertentu. Ada rumah vertikal. Rumah vertikal ada yang sederhana, ada yang mewah yang seperti kondominium. Kalau istilah rumah tapak berarti rumahnya terletak di tanah. Kalau rumah kopel, rumahnya bergandeng. Ini istilah-istilah yang ada di masyarakat kita. Nah, kalau dari segi kemewahan, ini sering disebut rumah sederhana biasanya itu lebih kecil dari 90 meter persegi per rumahnya. Kalau rumah menengah yang 90 sampai 300. Nah, kalau rumah mewah itu dianggap yang di atas 300 meter persegi. Nah, mungkin ini istilah yang saya kenalkan dulu, Bapak Ibu. Nah, sekarang apakah perumahan kita itu ramah anak? Ini kan yang jadi persoalan. Kita bicara ya anak, tapi elemen-elemen dari kota itu kan ada perumahan. Nah, perumahan itu kalau dikatakan ramah anak berarti elemen desain mengutamakan keselamatan dan kebutuhan bermain anak, termasuk area bermain khusus. Ada taman bermain, ada ruang hijau yang terawat baik. Seringnya ada ruang terbuka hijau, tapi eh, ruang terbuka hijau itu tidak terawat eh, atau tanamannya tidak pernah dipangkas. Nah, itu kan berbahaya bagi anak-anak kita. Kemudian, akses mudah ke area luar ruangan dari tempat tinggal. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang tinggalnya di perumahan-perumahan atau kita lihat di perumahan-perumahan itu, ada yang kita susah. Aksesnya itu misalnya jalan masuknya tuh jalan besar tetapi tidak ada frontage road sehingga lalu lintas yang tinggi di eh, misalnya tuh di paling depan misalnya perumahan kita tuh yang paling depan dan modelnya perumahan kita itu kan sistemnya dengan grid berbaris-baris kayak kayak panggangan gitu. Itu kan banyak persimpangan. Kalau di luar itu umumnya dengan tipe kuldesak, jadi nggak ada yang bertemu persimpangan itu lebih sedikit gitu kan. Nah, kemudian jalur setapak yang aman.
dan kemungkinan acara komunitas yang dirancang khusus untuk anak. Nah, kalau kita lihat apakah di tempat kita seperti itu, coba kita lihat lebih dalam lagi. Nah, kalau ruang bermain ramah anak ini yang selama ini selalu disosialisasikan Pak Hamid, ini kan sudah ada nih. Ini saya ngambil apa nya dan isinya dari yang RBRA yang sudah ditetapkan oleh eh, KPPPA. Jadi kira-kira ini ruang bermainnya yang seperti apa nih? Udah ada kriterianya, bagaimana isinya, bagaimana ukurannya, apa yang perlu. Ini sudah ada aturan yang dibuat oleh KPPPA. Kemudian yang bisa mengembangkan tidak hanya intelektual dan pengetahuan, tapi emosional dan sosial juga untuk motorik dan lain-lain. Nah, ini juga ada kecerdasan bahasa. Nah, saya akan ini juga yang area RBRA yang sudah dikembangkan. Nah, tapi kita coba lihat di sekarang. Kebutuhan saat ini, berapa lama anak berada di daerah perumahan, di rumah. Nah, anak-anak itu kan bersekolah 8 jam. Mungkin karena orang tuanya sibuk, nggak ada yang jaga, atau harus mengambil les, atau ada yang full day school, misalnya. Nah, sebenarnya kan anak itu lebih banyak berada di rumah. Harusnya sih tidurnya mungkin istirahatnya 8 jam dan waktu-waktu lainnya di sekitar rumah. Nah, maka yang kita harapkan sekarang rumah dan komunitas sangat penting memiliki infrastruktur yang tepat untuk membantu anak. Jadi kalau RBRA-nya sudah eh, biasanya kan Pak Hamid tuh yang bagaimana nih kita audit gitu. Udah cocok nggak dengan kriteria? Tamannya iya, ruang bermainnya mungkin udah cocok dengan itu, tapi sekitar rumahnya itu yang perlu kita lihat jalannya atau rumahnya, pagarnya gitu. Nah, kemudian eh, rumah ramah anak itu memiliki infrastruktur khusus yang bermanfaat bagi anak yang sedang tumbuh. Nah, sekarang kan kita udah rumahnya kecil, tapi kita buat juga ada ruang tamu gitu misalnya kan. Eh, apakah kita bisa, Ya, orang tua tuh harusnya perlu mencari rumah perumahan yang dengan infrastruktur ramah anak. Sayangnya, em, perumahan-perumahan itu nggak pernah menjual infrastruktur ramah anak. Sayangnya belum ketemu lagi dengan teman-teman pengembang gitu. Harusnya itu yang jadi promosi mereka gitu. Tetapi kenyataannya nggak seperti itu gitu. Nah, kalau ada perumahan yang ramah anak itu kan sebenarnya manfaatnya banyak. Mereka itu sebagai marketing strategi, tapi masalahnya karena lahan mahal dan penyediaan fasilitas itu dianggap membebani. Sementara harga jual rumah jadi murah, apalagi yang kemarin yang DP 0% gitu kan. Nah, sebenarnya yang kita harapkan rumah ramah anak itu bisa menjadi pendukung, terutama bagi orang tua yang bekerja, kemudian ada kakek neneknya. Em, kalau saya lihat di Amerika itu di New York, daerah Long Island, itu kan tadinya perumahan-perumahan itu untuk 50 plus, untuk orang pensiunan. Kenyataannya saat ini daerah perumahan-perumahan yang 50 plus itu justru mereka dititipin cucu-cucunya tinggal di situ. Jadi kakek neneknya masih ngurusin cucunya dan lingkungannya cukup baik karena untuk lansia yang serba otomatis itu bisa membantu dia ketika mengurus cucunya karena kan misalnya kolam renang itu ada beberapa rumah satu kolam renang dan itu dirawat oleh eh, timnya pengembang dan demikian juga dengan jika maintenance
listrik dan lain-lain gitu. Nah, area area bermain, nah ini yang harus menjamin tumbuh kembang anak. Nah, ini yang tadi kalau kita kan sudah punya RBRA, sebaiknya sih mengikutin itu, tetapi hampir nggak ada area bermain. Saya lihat rumah-rumah yang kalau perumahan yang besar-besar ada taman bermain, tapi juga tidak seperti yang kita harapkan dari sistem keamanannya. Apakah ada perpustakaan? Belum tentu. Sementara sebenarnya perpustakaan itu penting kalau di perumahan-perumahan yang saya lihat di Amerika itu memang rumah-rumah perumahan lansia itu perpustakaannya cukup lengkap sehingga mereka tidak harus jauh sekali pergi untuk hal-hal yang lain, misalnya ada belajar berkebun dan lain-lain itu. Jadi, nah, ini yang penting nih, pemantauan CCTV. Umumnya rumah-rumah kita, kantor atau apa, persoalan CCTV, dia terpasang tapi tidak termonitor. Jadi eh, contoh yang paling eh, mengenaskan itu kan ketika di Bandara Kuala Namu ada orang yang jatuh dari lift, dia masuk ke bawah itu, dia nggak ketemu, dan ketika orang tuanya setelah 1 hari menanyakan, anaknya tadinya bukan anak-anak ya, orang dewasa itu, ditemukan kan udah jadi mayat. Setelah dilihat CCTV, dia terjatuh, dan itu ketawanya 3 hari. Karena keamanan itu tidak aware, dia tidak mengamati. eh, eh, Kemudian kalau di perumahan harusnya apakah satpam atau yang bekerja itu harus ada apa ya? Ada seleksi yang ketat, bukan hanya dari segi yang berbadan sehat, tapi mungkin ada tes psikologi yang harus dilakukan. Ini saya pernah ketika saya ikut membantu satu sekolah TK, eh, kalau guru kita ada tes-tesnya penerimaan, tetapi untuk satpam, untuk yang membantu sampai tukang kebun, itu ada tes psikologi yang dilakukan oleh tim-tim dari psikologi waktu itu dari Universitas Medan Area gitu. Jadi mereka akan menilai. Nah, kita kan sering abai dalam hal-hal yang kelihatan, ah ini mahal nih kalau tes-tes gitu. Nah, eh, sebenarnya kalau di dalam undang-undang perumahan permukiman, setiap satu perumahan harusnya membentuk komunitas warga. Itu ada undang-undangnya. Rumah susun apalagi gitu. Rumah susun itu kan eh, cara hidupnya akan berbeda dengan orang yang tinggal di rumah tapak. Misalnya cara membuang sampah aja udah beda gitu. Mereka nggak boleh memasukkan sesuatu atau eh, cairan yang agak kental aja nggak boleh nggak ada cara-cara bagaimana mereka supaya saluran air dari atas ke bawah itu tidak akan membebani saluran. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang kelihatannya sepele gitu. Nah, jadinya kalaulah eh, CCTV-nya bagus, dipantau, eh, dan kemudian anak-anak bisa keluar masuk sendiri dari rumah. Nah, anak-anak kan belajar percaya diri dan nggak harus ditemani terus-menerus. Misalnya kalau kita lihat dalam dalam YouTube juga banyak tuh video-video anak-anak di Jepang dia jalan menunggu bus. Nah, itu kan karena kondisinya aman gitu. Em, ada di Singapura juga saya lihat mereka pergi ke sekolah udah sendiri dan itu di halte-halte yang terhubung dengan eh, perumahan-perumahan sebenarnya flat ya atau perumahan vertikal gitu. Itu ada koridor-koridor dan pemantauan CCTV-nya itu CCTV terpasang dan dipantau. Kalau kita CCTV terpasang, kalau ada masalah baru dibuka rekamannya. Jadi nggak bisa mengambil tindakan pada saat yang memang terjadinya sesuatu gitu. Nah, klub hobi ini kan di kota-kota kita untuk anak-anak mengisi waktu luangnya itu harus
pergi ke satu tempat, nggak belum tentu tersedia di sekitar perumahan. Kalau perumahannya besar, rumah yang skala besar itu belum tentu juga ada. Eh, dan kalaupun ada, saya lihat di Medan ini, eh, untuk hobi itu selalu ada di ruko-rukonya. Jadi yang dilakukan oleh pihak swasta atau siapa gitu yang melakukan, tapi tidak ada koordinasi dengan pengelola perumahan. Nah, ini yang kita lihat sekarang nih. Nah, kalau seandainya itu semua bisa anak-anak bisa berjalan sendiri, dia juga membangun sikap yang buat apa ya? Tanggung jawabnya karena dia misalnya dia bersepeda atau dengan skuter, dia bisa eh, apa mematuhi jalan raya, bagaimana peraturan lalu lintas. Nah, ini memang perlu kerja keras kita nih. Para pengembang itu sering eh, menganggap bahwa kalau udah jual rumahnya ya udah itu tinggal warga. Nah, bagaimana komunitas warga atau organisasi warga yang bisa menciptakan itu? Nah, kemudian ini beberapa hal yang ini baru saya baca tadi nih, bahwa dengan em, anak-anak yang jarang keluar rumah, lebih banyak duduk, mungkin kita kan mulai khawatir nih soal gadget. Kalau saya lihat di Australia itu anak SD, SMP gadgetnya atau di Inggris gadgetnya disimpan di locker di pintu depan sekolah gitu. Kan udah mulai ada undang-undangnya kalau Australia kan udah mulai itu. Nah, ternyata dengan kurangnya gerak, kurangnya fasilitas itu, ini mulai obesitas yang mengganggu anak-anak. Makanya perumahan-perumahan khususnya dengan pelatihan olahraga dan permainan. Apakah kita kembali dengan permainan yang tradisional ya, misalnya main galah panjang, ada yang permainan dengan bambu. Ini kan kita sudah hampir hilang di kota-kota. Nah, jadi bagaimana kita bisa dengan adanya fasilitas olahraga dan permainan ini bisa membuat anak-anak lebih sehat, kebugaran fisiknya. Nah, ini ruang terbuka hijau. Seringkali area bermain itu disamakan dengan ruang terbuka hijau. Padahal ruang terbuka hijau itu kan dengan kriterianya berbeda lagi dengan ruang bermain. Dan harusnya lebih banyak. Dan ini eh, kalau orang kesehatan kita bisa mendapatkan apa ya oksigen yang lebih bersih, kemudian anak pun lebih sehat. Jadi memang fasilitas-fasilitas ini bisa membantu anak eh, dalam banyak hal, kemampuan eh, apakah keterampilannya, apakah kognitifnya itu akan lebih baik jika eh, infrastruktur dan fasilitas perumahannya bisa mendukung aktivitas dia. Nah, ada lagi acara-acara yang dilakukan, misalnya perlombaan. Mungkin sekarang ini di perumahan-perumahan kan masih ada misalnya 17-an, tapi belum mungkin hanya yang apa ya perlombaannya belum tentu memerlukan latihan yang lebih banyak. Misalnya kan kalau lomba kerupuk, lomba lari karung, itu kan hanya sesaat. Sebaiknya kan kita buat perlombaan itu yang membuat anak berlatih dalam waktu yang ada konsistensi dan dia menjaga waktunya itu untuk berlatih dalam bidang seni dan budaya. Jadi bukan instan-instan itu. Jadi ada waktu gitu, ada eh, mungkin ada tingkatan sehingga dia bisa lebih baik. Nah, sekarang bagaimana keberadaan fasilitas di kota-kota kita? Mungkin untuk Pemko dan Pemkab kriteria KLA ini bisa menjawab. Kan ada nih pemanfaatan waktu luang udah dibuat tuh, udah ada apa yang harus. Tapi sayangnya tidak semua kota punya dewan kota
yang akan mengevaluasi apa yang mereka buat di kota-kota itu. Nah, kalau di perumahan warga itu sudah ada izin prinsip, udah di pengembang, nggak ada yang mengevaluasi lagi tuh. Nah, ini yang siapa nih yang kebijakan seperti ini? Harus ada yang mengevaluasi dan ada yang menilai secara rutin. Jadi bukan kalau saya lihat di rumah yang untuk pengungsi Sinabung. Sinabung itu kan mereka direlokasi. Yang radius 3 kilometer itu kan harus direlokasi. Nah, ketika dibangun, waktu itu hunian sementara, huntara, kemudian hunian tetap. Ada tuh area bermain anaknya lengkap semuanya. Dan kita melihatnya, wah ini udah memenuhi nih. Anak-anak bisa bermain, apalagi anak-anak yang mereka harus meninggalkan daerah-daerah rumahnya. Tapi sesudah itu jadi tempat menjemur baju karena di ruang, lebih lapang gitu. Nah, ini kan nggak ada yang mengevaluasi dan yang memberi peringatan. Dewan kotanya nggak ada. Dewan evaluasinya untuk menilai itu tidak ada. Ini yang banyak terjadi. Kayaknya yang ada dewan kota itu Semarang dan Jakarta. Kalau yang kota-kota lain itu eh, lebih banyak tidak ada gitu. Nah, jadi apakah kalau dinilai bukan dinilai ya sebenarnya eh, mungkin audit ya lebih lebih tepat. Apakah ini masih terawat atau tidak, ini rusak atau tidak gitu. Karena saya baru melakukan penelitian Pak Hamid dengan teman-teman tahun lalu di 3 taman yang ada taman bermainnya di Kota Medan. Taman Beringin, kemudian Taman Gajah Mada, dan ada satu taman yang di daerah Helvetia. Semua peralatan di situ tidak terawat, berkarat, eh, dan membahayakan anak. Jadi yang penting bagi dinas pertamanan mungkin, oh ya ini udah terbangun. Sesudah itu nantilah tunggu anggaran berikutnya kalau memang mau direnovasi. Sebenarnya yang perawatan itu yang perlu kita butuhkan sekarang.